Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to Math bersama Tia Amalia. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang persamaan linear dua variabel. Sebelum masuk materinya, kita bahas dulu untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami maksud dari sistem persamaan linear dua variabel, dan yang kedua, kita akan memahami tentang menentukan solusi dari SPLDF menggunakan metode grafik. Oke, apa sih persamaan linear itu? Persamaan linear adalah persamaan yang hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Contohnya gini, di dalam gambar di sini ada persamaan linear dan bukan persamaan linear. Untuk persamaan linear, coba perhatikan. Untuk variabelnya hanya berpangkat 1, yaitu yang pertama X tambah 2 sama dengan 10. Terus yang kedua, 2X tambah Y sama dengan 15. Dan yang ketiga, 2X ditambah 3Y dikurang 2 itu sama dengan 4Z. Nah, untuk variabelnya semuanya berpangkat 1 kan, atau boleh nggak dituliskan. Terus yang bukan persamaan linear, misalnya 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada x yang berpangkat 2, maka dia termasuk bukan persamaan linear yang akan kita pelajari. Jadi, diingat ya, ciri-cirinya dia hanya berpangkat 1. Oke, selanjutnya kita akan bahas solusi persamaan linear. Solusi dari suatu persamaan linear adalah nilai-nilai yang dapat menggantikan variabelnya sehingga persamaannya bernilai benar. Contohnya gini, X tambah 2 sama dengan 10. Maka X tambah 2 kan sama dengan 10 tadi. Plus 2-nya tadi kita pindah ke sebelah yang awalnya positif berpindah menjadi pengurangan kan, sehingga diperolehlah X sama dengan 10 dikurang 2. Hasil dari 10 dikurang 2 kan 8, maka nilai X-nya itu sama dengan 8, sehingga didapatlah X tambah 2 sama dengan 10. X-nya kita ganti dengan angka 8 tadi, maka menjadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, sudah sama-sama 10 kan, maka berarti nilainya sudah benar nih untuk solusi dari persamaan linear X tambah 2 sama dengan 10 tadi. Nah, berikutnya kita akan bahas apa sih itu persamaan linear atau biasanya disebut dengan SPL. Sistem persamaan linear atau SPL adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang bekerja bersamaan. Contohnya gini, X ditambah 2 sama dengan 10, atau 2X ditambah Y sama dengan 15, atau 2X tambah 3Y dikurang 2 sama dengan 4Z. Nah, maksud dari sistemnya tadi, maka variabelnya langsung ada dua nih. Sistem persamaan linear itu ada dua variabelnya langsung, ada X dengan Y atau huruf-huruf yang lainnya. Boleh nggak kalau variabelnya lebih dari 2? Boleh, tapi kita belajarnya untuk 2 variabel dulu ya. Oke, sesuai judul kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 2 variabel ya. Maka yang dibahas tadi seperti yang saya sebut tadi, kita hanya membahas akan yang terdiri dari 2 variabel saja, X dan Y. Tapi boleh juga kok dengan huruf yang lain, misalnya A dan B, P dan Q, atau huruf lainnya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang solusi sistem persamaan linear 2 variabel, tapi untuk menentukan solusinya itu dapat menggunakan 4 buah cara. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, dan yang keempat metode campuran. Namun di video kali ini Ustazah akan bahas tentang metode grafiknya terlebih dahulu. Oke. Yang pertama kan metode grafik, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan titik potongnya. Kedua, gambar grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius dengan rapi. Dan yang ketiga, titik pertemuan atau perpotongan dari persamaan merupakan solusi dari sistem persamaan linear 2 variabelnya. Ingat ya, langkah-langkah ini akan kita lakukan untuk mendapatkan solusi. Oke, contohnya gini.
Tentukan solusi dari persamaan X dikurang Y sama dengan 1 dan 2X dikurang Y sama dengan 4 dengan metode grafik. Begini cara menjawabnya. Kan X dikurangi Y sama dengan 1 untuk persamaan yang pertama. Kita misalkan X-nya itu sama dengan 0. Maka setiap kali ada X, kita ganti dengan angka 0. Sehingga X dikurang Y sama dengan 0. 0 dikurang Y sama dengan 1. Karena 0 itu tidak mempunyai nilai, maka negatif Y sama dengan 1. Agar negatifnya itu tidak lagi menempel di Y, maka negatifnya kita pindah ke sebelah. Maka menjadi Y sama dengan negatif 1. Atau kalau mau lebih rincinya, kan negatif Y itu berarti negatif 1 dikali Y ya. Nah, agar tersisa Y, maka negatif 1-nya harus kita pindahkan ke sebelah. Negatif 1 pindah ke sebelah yang awalnya perkalian, maka dia akan menjadi pembagian kan. Nah, 1 dibagi negatif 1, maka hasilnya kan negatif 1. Maka di sini tertulislah Y sama dengan negatif 1. Oke, langkah berikutnya kita misalkan Y-nya yang sama dengan 0. Kalau tadi X-nya yang disamadengankan dengan 0, maka sekarang adalah Y-nya yang disamadengankan dengan 0. Berarti setiap kali ada Y, kita ganti dengan angka 0. Maka X dikurang 0 itu sama dengan 1. X dikurang 0 kan ya tetap X kan, maka didapatlah X sama dengan 1. Nah, karena sudah didapatkan titik-titiknya, maka grafik untuk persamaan pertamanya sebagai berikut. Ingat, yang pertama tadi X-nya kan sama dengan 1, sementara Y-nya itu sama dengan negatif 1. Maka perhatikan titik-titik yang berwarna biru ini. Yang pertama, tadi ingat, ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan negatif 1. Maka didapatlah titik biru yang bagian bawah. Lalu yang kedua kan ketika nilai Y-nya yang diganti dengan angka 0, maka didapatlah X sama dengan 1. Sehingga didapat titik yang berwarna biru bagian atas. Ketika kita tarik suatu garis, maka didapatlah garis seperti yang ada pada gambar. Gimana? Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Coba dipahami perlahan lagi, diulang lagi videonya. Siapa tahu Allah mudahkan kalian untuk memahaminya. Oke, berikutnya kita akan coba cari titik-titik yang berasal dari persamaan yang kedua, yaitu 2X dikurang Y sama dengan 4. Nah, yang pertama caranya sama dengan yang tadi. Nilai X-nya kita ganti dengan angka 0. Maka setiap kali ada huruf X kita ganti dengan angka 0 ya. Didapatlah 2 dikali 0 itu dikurangi Y sama dengan 4. 2 dikali 0 kan tetap 0 ya. Dan dia tidak memiliki nilai, sehingga tersisa negatif Y sama dengan 4. Ingat langkah yang sebelumnya tadi. Agar tersisa Y, maka negatifnya berubah menjadi ke sebelah atau menjadi Y sama dengan negatif 4. Berikutnya kalau kita misalkan Y-nya yang sama dengan 0, maka didapatlah 2X dikurang 0 sama dengan 4. Karena dikurang 0 itu tidak memberikan nilai apa-apa, sehingga 2X sama dengan 4. Agar tersisa X saja, maka angka 2-nya kan harus kita pindah juga ke sebelah. Yang awalnya dia perkalian, maka berubah menjadi pembagian. Maka X sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 kan sama dengan 2 ya. Maka hasil akhirnya X sama dengan 2. Nah, dicatat nih, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya negatif 4. Dan ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Lalu kita tuliskan ke dalam koordinat kartesiusnya lagi. Berarti tadi kan ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan negatif 4. Berarti ada di titik warna orange bagian bawah. Dan ketika Y-nya yang sama dengan 0, maka X-nya didapat tadi adalah 2. Sehingga didapat nilai titiknya yang di warna orange bagian atas.
ketika kita tarik garis lurus, maka didapatlah garis yang seperti ada di gambar layar. Oke. Nah, ketika sudah didapatkan kedua buah garisnya tadi, apabila digabungkan, maka jadilah seperti ini. Nah, akan ada titik temu antara dua buah garisnya tadi. Titik temunya tadi itu merupakan solusi dari kedua persamaan yang diminta. Berarti ada di X-nya 3 dan Y-nya 2 ya. Ingat cara menuliskannya, X-nya dulu lihat di barisan X dulu, baru lihat di bagian sumbu Y. Didapat 3,2 ya, berarti X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, itu tadi cara mencari solusi dari dua buah persamaan yang diminta tadi. Bagaimana? Masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, coba tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya Ustazah akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke. Sampai di sini dulu video dari Ustazah, semoga bisa dipahami dengan baik ya, dan juga bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak sudah mampir ke video pembelajaran Ustazah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.